Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum taklim, marilah kita baca syahadat syahidul istighfar nama asmaul husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Dal Jalali wal Ikhram ya Muqsidu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur
ya hadi ya badi'u ya baki ya warisu ya rasidu ya sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayiatina wastur ala uyubina wajbur ala warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihah wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qarribna anni syarri ba'idna wal qurba baligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Toha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-69 dan yang ke-70, yaitu Al-Qadir yang Maha Kuasa, Al-Muqtadir yang Maha Berkuasa. Allah adalah Al-Qadir yang Maha Kuasa dan Al-Muqtadir yang Maha Berkuasa. Sesungguhnya makna keduanya adalah Allah yang memiliki kekuasaan, tetapi Al-Muqtadir lebih besar lagi kekuasaannya. Kuasa sama dengan kehendak. Melalui kehendak sesuatu menjadi ada sesuai dengan rencana, kehendak dan ilmu yang pasti dan selaras dengan keduanya. Yang kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan apa yang dikehendakinya atau tidak melakukan apa saja yang tidak dikehendakinya dan tidak disyaratkan sedemikian rupa sehingga harus berkehendak. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa karena menciptakan kebangkitan sekarang ini, dan Dia akan menciptakannya jika Dia menghendaki. Jika Dia tidak menciptakannya, hal itu karena Dia tidak menghendakinya. Dia tidak menghendaki hal itu terjadi sekarang ini karena pengetahuannya, dan Dia telah menetapkan waktunya
menurut rencana yang tidak akan mengurangi kuasanya. Kekuasaan mutlak hanya ada padanya dan miliknya yang menciptakan setiap wujud tanpa memerlukan bantuan dari siapapun, dan itu adalah Allah Al-Qadir wal Muqtadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 148 dan Al-Baqarah ayat 284. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha berkuasa. Apa yang kita lihat, adanya bumi, adanya laut, adanya matahari, adanya bulan, adanya macam-macam hewan, adanya macam-macam buah-buahan, adanya diri kita sendiri, ini merupakan bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Lalu kita bertanya, kenapa kalau Allah itu berkuasa, Pak Yudi, ya, kok tidak dibuat orang itu sehat semua? Apa Pak Yudi? Rahasianya apa? Jadi kenapa kalau Allah itu berkuasa, kenapa orang kok tidak semua sehat, tidak sakit, dan semua orang tidak muda terus? Kenapa kau harus tua? Ini semua tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan lebih dulu sebelum wujudnya diri kita. Jadi novel itu sudah ditulis lebih dahulu, Pak Bas. Adapun sinetronnya muncul setelah novel itu ada. Jadi ketika kejadian-kejadian ini sudah ditulis di zaman azali, sebelum alam ini diciptakan, Allah terlebih dahulu novel dulu. Jadi karena novel itu sudah ditulis, maka kejadian-kejadian yang ada ini sesuai dengan novel itu. Dan apa yang terjadi ini tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti sutradara. Sutradara ketika membuat novel itu tidak lepas dari ilmunya. Wah, hari ini Pak Yudi makan soto. Tapi sutradaranya besok akan membuat tidak makan soto lagi. Pak Yudi dimarahi istrinya. Kenapa kok tidak makan soto terus? Nah, kalau sinetron buat Pak Yudi makan soto terus, yang nonton tidak senang. Ini sinetron, Pak Yudi. Tapi Allah menciptakan kejadian-kejadian di dunia ini. Ada orang sakit, dan sakit pun itu bermacam-macam. Ada yang sakit lutut, Pak Udawi ya. Ada yang sakit lambung, ada yang sakit ginjal, ada yang sakit empedu, ada yang sakit batu ginjal, ada yang sakit batu empedu, ada yang sakit paru-paru, bermacam-macam penyakit. Kenapa kok Allah membuat penyakit bermacam-macam ini? Ini adalah banyak hikmah yang bisa kita ambil.
dengan adanya berbagai macam penyakit itu, maka Allah akan menciptakan sebab-sebab yang bisa mengantarkan seseorang itu menjadi sehat kembali. Disediakannya tanaman-tanaman yang mengandung obat, ada kunyit, ada temulawak, ada temu giring, ada brotowali, dan berbagai macam tanaman itu. Kalau tidak ada orang sakit, tidak ada artinya, Pak Juta. Kunyit itu mengandung antibiotik. Nah itu, dengan adanya orang sakit itu, maka kunyit itu akan memberikan manfaat oleh orang yang membuat obat itu. Ketika obat itu dibuat, maka akan dijual obat itu di apotek. Dengan adanya apotek, maka orang yang membawa resep dari dokter bisa beli di apotek. Dan dengan adanya penyakit yang bermacam-macam, maka ilmu kedokteran itu menjadi berkembang. Ada spesialis gigi, ada spesialis kandungan, ada spesialis penyakit jantung, ada spesialis penyakit paru-paru. Bayangkan kalau Allah tidak menciptakan berbagai macam penyakit, maka ilmu kedokteran itu tidak berkembang. Dulu waktu ilmu kedokteran masih belum berkembang, hampir setiap ibu-ibu kalau melahirkan tidak ada istilah operasi. Apa pernah zaman dahulu sebelum merdeka Pak Bas, mbah-mbah kita melahirkan berkali-kali harus operasi? Bahkan saya dengar itu anaknya sampai 10. Mertua saya itu Mbah Ma'ruf, saya dengar malah 11, yang satu meninggal. Nah, ibu-ibu sekarang kalau melahirkan 5 kali udah, wah capek Pak. Kenapa demikian? Itu adalah sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu buah apa dengan berulang-ulang kita membaca Al-Qadir, Al-Muqtadir? Yang pertama, kita sadar bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan baik, kita yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa akan membalas perbuatan kita. Karena Allah itu Maha Kuasa. Kalau toh di dunia kita belum mendapatkan apa-apa, Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nanti akan diberi pahala yang melimpah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, dan itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginan kita. Apapun yang kita inginkan, pasti Allah akan menurutinya. Kita ingin rumah yang besar, Allah membuatkan rumah itu. Kita ingin sehat terus, Allah menjadikan kita sehat terus. Allah menginginkan kita muda terus, Allah membuat kita muda terus. Allah, kita ingin punya istri banyak, Allah. Halo Pak Bas, kalau di dunia satu aja enggak apa-apa, tapi besok keinginan itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu guyu. Ibu-ibu kalau ingin punya suami lebih dari satu, nah ini riwayatnya belum saya terima, boleh enggak itu? Tapi mestinya boleh, karena apapun yang diinginkan oleh orang beriman di surga itu akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dunia ini prinsip kita
Kita ikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi besok di akhirat Allah akan menuruti apa yang kita inginkan. Jangan dibalik. Di dunia ini justru Allah suruh menuruti kita. Ya Allah, saya mohon istri saya itu jangan marah-marah. Lu diuji kok. Ya Allah, jadikan saya orang yang sehat terus. Boleh, kita boleh memohon keinginan apa yang kita inginkan. Tapi jangan maksa dengan aturan-aturan Allah yang harus berlaku. Ndonga njaluk sehat terus, nom terus. Ya gimana? Minta mudah terus, Allah sudah membuat aturan yang namanya muda itu ada batasnya. Pasti akan menjadi orang tua. Lalu yang kedua, ketika kita akan melakukan perbuatan-perbuatan dolim, menyakiti orang, lalu menipu orang, mengambil harta orang, kita yakin Allah itu berkuasa akan membalas perbuatan buruk itu. Kalau toh di dunia ini Allah belum melaksanakan pembalasan, besok di akhirat Allah akan membalasnya. Sehingga bisa ngerem Pak Bas. Wah, ini ada kesempatan untuk mengambil harta negara, misalnya korupsi. Bisa di dunia ini aman, lepas dari kejaran KPK, tapi besok di akhirat Allah pasti akan membalas itu. Maka ketika ada orang punya kekuasaan, mampu mendolimi orang, menipu orang, dengan keyakinan bahwa Allah itu Maha Kuasa, dia akan ngerem. Pak Fauzi, Allah Maha Kuasa, bisa saja saya selamat di dunia, tapi besok di akhirat Allah akan membalas perbuatan saya ini, sehingga tidak jadi melakukan keburukan-keburukan. Ini manfaat dan apa yang kita peroleh dari mengkaji Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.